Shalom. Selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam Doa Pagi Online. Memilih untuk setia. Ada saatnya yang ku alami tak seperti yang aku ingini. Ku tetapkan hati untuk percaya. Ada saatnya yang ku hadapi, seringkali aku tak mengerti. Ku memilih untuk tetap setia. Sampai akhir di hidupku, ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu, biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Ada saatnya yang ku hadapi, seringkali aku tak mengerti. Ku memilih untuk tetap setia. Sampai akhir di hidupku, ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu, biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Ku memilih untuk setia sampai akhir di hidupku. Ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu, biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia.
kau dapati. Oh, biar kau dapati, ku hamba-Mu yang setia. Tiba waktunya untuk merenungkan firman-Mu. Berfirman Tuhan, kami rindu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman pagi ini, Daniel pasal 9. Demikian firman Tuhan. Pada tahun pertama pemerintahan Darius, anak Ahasiweros, dari keturunan orang Media, yang telah menjadi raja atas kerajaan orang Kasdim. Pada tahun pertama kerajaannya itu, aku, Daniel, memperhatikan dalam kumpulan kitab jumlah tahun yang menurut firman Tuhan kepada Nabi Yeremia akan berlaku atas timbunan puing Yerusalem, yakni 70 tahun. Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Maka aku memohon kepada Tuhan Allahku dan mengaku dosaku demikian. Ah Tuhan, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang memegang perjanjian dan kasih setia terhadap mereka yang mengasihi Engkau, serta berpegang pada perintah-Mu. Kami telah berbuat dosa dan salah. Kami telah berlaku fasik dan telah memberontak. Kami telah menyimpang dari perintah dan peraturan-Mu. Dan kami tidak taat kepada hamba-hamba-Mu, para nabi yang telah berbicara atas nama-Mu, kepada raja-raja kami, kepada pemimpin-pemimpin kami, kepada bapa-bapa kami, dan kepada segenap rakyat negeri. Ya Tuhan, Engkaulah yang benar, tetapi patutlah kami malu seperti pada hari ini. Kami orang-orang Yehuda, penduduk kota Yerusalem dan segenap orang Israel, mereka yang dekat dan mereka yang jauh, di segala negeri kemana Engkau telah membuang mereka, oleh karena mereka berlaku murtad terhadap Engkau. Ya Tuhan, raja-raja kami, pemimpin-pemimpin kami, dan bapa-bapa kami patutlah malu, sebab kami telah berbuat dosa terhadap Engkau. Pada Tuhan, Allah kami, ada kesayangan dan keampunan, walaupun kami telah memberontak terhadap Dia, dan tidak mendengar suara Tuhan, Allah kami, yang menyuruh kami hidup menurut hukum yang telah diberikannya kepada kami dengan perantaraan para nabi, hamba-hambanya. Segenap orang Israel telah melanggar hukum-Mu dan menyimpang karena tidak mendengar suara-Mu. Sebab itu telah dicurahkan ke atas kami kutuk dan sumpah yang tertulis dalam kitab Taurat Musa, hamba Allah itu, sebab kami telah berbuat dosa terhadap Dia. Dan telah ditetapkannya firman-Nya yang diucapkannya terhadap kami dan terhadap orang-orang yang telah memerintah kami, yakni bahwa akan didatangkannya kepada kami malapetaka yang besar, yang belum pernah terjadi di bawah semesta langit, seperti di Yerusalem. Seperti yang tertulis dalam kitab Taurat Musa, segala malapetaka ini telah menimpa kami, dan kami tidak memohon belas kasihan Tuhan Allah kami dengan berbalik dari segala kesalahan kami dan memperhatikan kebenaran yang daripada-Mu. Sebab itu Tuhan bersiap dengan malapetaka itu dan mendatangkannya kepada kami, karena Tuhan Allah kami adalah adil dalam segala perbuatan yang dilakukannya, tetapi kami tidak mendengarkan suaranya. Sebab itu, ya Tuhan Allah kami, yang telah membawa umat-Mu keluar dari tanah Mesir dengan tangan yang kuat dan memasyurkan nama-Mu seperti pada hari ini, kami telah berbuat dosa, kami telah berlaku fasik. Ya Tuhan, sesuai dengan belas kasih-Mu, biarlah kiranya murka dan amarah-Mu berlalu dari Yerusalem, kota-Mu, gunung-Mu yang kudus. Sebab oleh karena dosa kami dan oleh karena kesalahan nenek moyang kami, maka Yerusalem dan umat-Mu telah menjadi celah bagi semua orang yang di sekeliling kami. Oleh sebab itu, dengarkanlah ya Allah kami, doa hamba-Mu ini dan permohonannya, dan sinarilah tempat kudus-Mu yang telah musnah ini dengan wajah-Mu demi Tuhan sendiri. Ya Allahku,
Arahkanlah telingamu dan dengarlah, bukalah matamu dan lihatlah kebinasaan kami dan kota yang disebut dengan namamu, sebab kami menyampaikan doa permohonan kami ke hadapanmu, bukan berdasarkan jasa-jasa kami, tapi berdasarkan kasih sayangmu yang melimpah-limpah. Ya Tuhan, dengarlah. Ya Tuhan, ampunilah. Ya Tuhan, perhatikanlah dan bertindaklah dengan tidak bertangguh, oleh karena Engkau sendiri Allahku, sebab kotamu dan umatmu disebut dengan namamu. Sementara aku berbicara dan berdoa dan mengaku dosaku dan dosa bangsaku, bangsa Israel, dan menyampaikan ke hadapan Tuhan Allahku permohonanku bagi gunung kudus Allahku. Sementara aku berbicara dalam doa, terbanglah dengan cepat ke arahku Gabriel, dia yang telah kulihat dalam penglihatan yang dahulu, itu pada waktu persembahan kurban petang hari. Lalu ia mengajari aku dan berbicara dengan aku. Daniel, sekarang aku datang untuk memberi akal budi kepadamu untuk mengerti. Ketika engkau mulai menyampaikan permohonan, keluarlah suara firman. Maka aku datang untuk memberitahukannya kepadamu, sebab engkau sangat dikasihi. Jadi camkanlah firman itu dan perhatikanlah penglihatan itu. 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus, untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Maka ketahuilah dan pahamilah, dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali, sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, seorang raja, ada 7 kali 7 masa, dan 62 kali 7 masa lamanya kota itu akan dibangun kembali dengan tanah lapang dan paritnya, tetapi di tengah-tengah kesulitan. Sesudah ke-62 kali 7 masa itu akan disingkirkan seorang yang telah diurapi, padahal tidak ada salahnya apa-apa. Maka datanglah rakyat seorang raja memusnahkan kota dan tempat kudus itu. Tetapi raja itu akan menemui ajalnya dalam air bah. Dan sampai pada akhir zaman akan ada peperangan dan pemusnahan seperti yang telah ditetapkan. Raja itu akan membuat perjanjian, itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu, ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan, sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Sampai di sini pembacaan kita. Daniel membaca gulungan kitab-kitab yang ditulis oleh Nabi Yeremia dan membuat hatinya hancur dan pilu, sehingga ia menaikkan doa yang tidak biasanya. Dia memohonkan doa permohonan pengampunan dosa atas bangsanya. Sementara Daniel berdoa, malaikat Gabriel kembali datang kepadanya. Gabriel memberikan penglihatan terkait dengan doa permohonan Daniel. Tujuannya bukan hanya agar Daniel tahu apa jawaban Allah, melainkan supaya ia memahami apa tujuan Allah atas semua yang telah terjadi dan yang akan dilakukannya terhadap umatnya di kemudian hari, di akhir zaman. Allah telah menetapkan waktu bagi bangsa Israel selama di pembuangan 70 tahun, 70 masa. Mengapa begitu lama? Untuk membersihkan bangsa Israel, untuk melenyapkan kefasikan, mengakhiri dosa, dan menghapus kesalahan. Setelah itu Allah juga menyatakan bahwa akan ada pemulihan bagi umat Allah, bagi Yerusalem. Bapak Ibu, secara sekilas mungkin jawaban Tuhan tidak seperti apa yang diharapkan Daniel. Daniel mengharapkan pemulihan sesegera mungkin. Tetapi Tuhan mengatakan 70 masa baru terjadi pemulihan. Dan itu memang terjadi secara mencatat. 70 tahun bangsa Israel ada dalam pembuangan. Dan setelah itu diizinkan pulang. Tuhan tidak menghapuskan hukuman karena permohonan doa Daniel, tetapi menceritakan rencananya atas hukuman yang terjadi selama 70 tahun itu, supaya ada pemulihan, maka umat itu
diproses kembali oleh Tuhan. Daniel tidak akan memahaminya jika Allah tidak menyatakan melalui malaikat Gabriel yang diutusnya. Allah ingin Daniel mengetahui apa yang menjadi isi hatinya dan tujuan daripada rencananya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, inilah poinnya. Allah pasti menjawab setiap doa yang dinaikkan oleh umatnya. Terlebih dinaikkan dengan sungguh-sungguh dalam iman percayanya. Namun jawaban Allah bukanlah berdasar apa yang kita kehendaki, melainkan apa yang menjadi kehendaknya. Kasih Allah bukan didasarkan pada dikabulkannya atau tidak apa yang kita inginkan. Kasih Allah sudah dibuktikan melalui keselamatan yang Ia berikan melalui pengorbanan Tuhan kita, Yesus Kristus, bagi setiap orang percaya. Berdoalah kepada Allah, minta apapun kepada Allah dalam doa dan permohonan kita. Hanya saja kita harus ingat bahwa kita melakukannya bukan untuk dikabulkan semua keinginan kita, melainkan untuk mengetahui isi hati serta rencananya. Saat Tuhan justru menunjukkan rencananya, kita menundukkan diri, taat dalam kehendaknya, dan menempatkan diri sesuai dengan rencananya. Itulah hasil dari persekutuan dengan Tuhan, keintiman dengan Tuhan. Tidak hanya menaikkan doa dan supaya doanya dijawab, tetapi jadi mengerti pribadi Allah secara khusus. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur melalui renungan firman pagi hari ini. Kami belajar dan kami mengerti pentingnya bersekutu secara pribadi dengan Tuhan. Persekutuan pribadi dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Tidak hanya menaikkan doa-doa dan memohon doa-doa dijawab, tetapi memahami dan mengerti kehendak Tuhan. Oleh sebab itu kami harus makin mengenal isi hati-Mu. Melalui kebenaran firman yang kami renungkan, kami dengar, berdiam diri dan mendengar suara-Mu. Roh Kudus yang ada dalam diri kami mengajar setiap kami isi hati Tuhan, kehendak Tuhan, rencana-rencana Tuhan, untuk kami menerimanya dalam ketaatan dan menempatkan diri dalam rancangan-Mu itu Tuhan. Bila kehendak-Mu jadi atas hamba-hamba-Mu, setiap umat-Mu yang pagi hari ini berdoa bersama. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian Bapak Ibu doa pagi kita. Selamat pagi. Selamat mempersiapkan ibadah akhir minggu ini dan sepanjang minggu ke depan libur bersama. Tuhan menyertai liburan Bapak Ibu dalam perlindungan, kasih sayang dan rahmat-Nya. Tuhan memberkati. Sampai jumpa kembali. Shalom.